Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eviati. Di sini saya izin menjelaskan materi saya yang berjudul Tahapan dan Penanggulangan Pelanggaran Disiplin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian disiplin kelas. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang menunjukkan kepada belajar dan mengajar. Kata ini berasosiasi sangat dekat dengan istilah disiplin, yang berarti mengikuti orang belajar di bawah pengawasan seorang pemimpin. Di dalam pembicaraan disiplin, dikenal dua istilah yang pengertiannya hampir sama, tetapi bentuknya satu sama lain merupakan urutan. Kedua istilah ini adalah disiplin dan ketertiban. Ada juga yang menggunakan istilah siasat dan ketertiban. Lalu di materi yang kedua ada tahapan memelihara disiplin. Terbagi menjadi 4 poin. Yang ke-1 yaitu mencegah. Pada tahap pencegahan, para guru perlu menciptakan suasana kelas yang disiplin, ketepatan instruksional, dan perencanaan pendidikan yang disiplin. Yang kedua, pemeliharaan. Yaitu pada tahap pemeliharaan disiplin, para guru perlu melakukan hubungan sosial emosional dengan peserta didik dalam menunjukkan perilaku disiplin di dalam kelas. Lalu yang ketiga, campur tangan, yaitu merupakan usaha guru untuk menyetop perilaku tidak pantas dari peserta didik. Ini dilakukan bila teknik-teknik yang diterapkan dalam fase pencegahan dan pemeliharaan fisik tidak berhasil. Dan yang keempat yaitu pengaturan. Pada tahap pengaturan, para guru perlu mengatur perilaku peserta didik yang menyimpang dari disiplin kelas dengan memberikan bimbingan dan pengarahan yang mendidik, persuasif, dan demokratis agar peserta didik menyadari perilakunya yang menyimpang dan kembali mematuhi disiplin kelas. Dan pada materi berikutnya yaitu jenis gangguan dan cara penanggulangan gangguan disiplin. Pada poin pertama, gangguan percakapan. Gangguan ini dapat terjadi akibat adanya kebosanan atau ketidaktepatan kegiatan belajar mengajar. Guru dapat segera menghampiri mereka dan memotivasi mereka agar kembali mengerjakan tugas-tugasnya. Atau guru juga dapat bertanya atau meminta siswa mengajukan pertanyaan atau menyuruh menyelesaikan tugas secara khusus kepada peserta didik yang bercakap tadi. Lalu pada poin yang kedua yaitu gangguan melempar catatan. Gangguan ini dapat terjadi akibat adanya kebosanan atau ketidaktepatan kegiatan belajar mengajar. Lalu yang ke poin ketiga yaitu gangguan kebebasan yang berlebih di antara siswa. Kebebasan yang berlebih perlu dicegah, jangan sampai berkembang merusak disiplin kelas. Guru dapat berdialog dengan peserta didik dengan hak dan kewajiban peserta didik, bahwa di samping ada hak, ada kewajiban, yaitu kewajiban untuk tidak mengganggu orang lain. Kemudian di poin 4, ada gangguan permusuhan di antara peserta didik atau kelompok. Guru dapat melakukan pembicaraan dengan masing-masing pihak secara individual atau kelompok, berusaha mencari penyebab permusuhan ini dan cobalah adakan perubahan-perubahan baru. Katakan bahwa permusuhan adalah perubahan yang tidak baik. Permusuhan akan mengakibatkan hilangnya teman. Di poin kelima, gangguan menyontek. Menyontek terjadi akibat dari ketidaksiapan peserta didik atau materi yang melebihi batas. Di poin yang kelima, ada gangguan pengaduan. Di samping adanya laporan, kadang ada pengaduan dari siswa. Guru harus dapat membedakan antara pengaduan dengan laporan tentang sesuatu. Namun, guru perlu berlaku bijaksana dan konsisten dalam menjelaskan kedua hal tersebut. Di poin yang ketujuh, ada gangguan tabiat marah. Guru harus menghampiri atau memindahkan peserta didik yang bertabiat marah dari peserta didik lainnya. Sebagai pendengar, guru mau kemudian mencari sebab dan membantu menyelesaikan persoalannya. Di poin ke-8 ada gangguan penolakan permohonan guru, yaitu berdialoglah secara terus-menerus dan mencari alternatif lain adalah salah satu cara yang dapat ditempuh oleh guru terhadap gangguan ini. Di poin ke-9 atau di poin yang terakhir yaitu gangguan perpindahan situasi. Yaitu perpindahan situasi merupakan jenis lain dari gangguan disiplin kelas atau ganti pelajaran, pindah kelas, perubahan jadwal. Oleh karena itu, pemindahan situasi ini harus diiringi oleh kesiapan dan akan alternatif dan inisiatif lain serta pengawasan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.